Oke, kita mulai ya. Terakhir kita bahas di benua dan samudra ya. Oke, kita mulai karena sudah jam 3 lewat. Oke, di sini tentang benua dan samudra. Yang pertama adalah untuk benuanya dulu, oke? Untuk penjelasannya, Bumi adalah salah satu planet dalam tata surya. Usia Bumi diperkirakan telah mencapai 4,6 miliar tahun. Bumi mempunyai lapisan udara, yaitu atmosfer, dan medan magnet yang disebut magnetosfer. Oke, kalian udah lihat share screen aku semua belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah satu planet dalam tata surya. Usia Bumi berkembang telah mencapai 4,6 miliar tahun. Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin, matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Dari antariksa, bumi terlihat seperti bola yang indah dan cerah keadaannya. Jadi bumi ini tuh kayak bersinar gitu loh, guys. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air dan 29%-nya berupa daratan. Permukaan bumi terbagi atas belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Batas kedua belahan ini adalah garis khatulistiwa atau ekuator. Mulai dari khatulistiwa ke arah kutub utara disebut belahan bumi utara. Sedangkan dari khatulistiwa ke arah kutub selatan disebut belahan bumi selatan. Oke, kalian masih ingat nggak? Kutub utara, nama lainnya apa? Antartika atau Arktik? Antartika atau Arktik, masih ingat nggak? Di pertemuan pertama kita itu tuh kita bahas ini loh. Kutub utara. Kutub utara itu Arktik ya, atau yang biasa disebut kutub selatan. Kutub selatan itu Antartika. Kutub utara ini Arktik, kutub selatan ini namanya Antartika. Di kutub utara, dia ini benua yang membeku, daratan yang membeku, atau lautan yang membeku di kutub utara. Oke, kita remind lagi ya. Di kutub utara, dia itu lautan yang membeku untuk kutub utara. Oke, kalau di kutub selatan, dia ini daratan yang tertutupi oleh es. Gitu. Oke, perbedaannya gitu ya. Di kutub selatan dia ada penguin, di kutub utara dia ada beruang. Oke, kita lanjut. Panjang diameter bumi pada khatulistiwa adalah 12.756.776 meter. Sedangkan jika diukur melewati kutub, panjangnya hanya 12.713.824 meter. Luas permukaan bumi seluruhnya 510.101.000 km persegi. Perbedaan suhu di bumi antara minus 70 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Massa bumi kira-kira 59.760 miliar ton dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Udara di bumi terdiri atas 78% gas nitrogen, 21% oksigen,
1% uap air, CO2, dan gas-gas lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk benua, oke, kita lanjut untuk benua. Benua ialah bagian bumi yang terdiri atas tanah atau daratan yang sangat luas. Benua dengan mudah dapat dilihat pada peta atau globe. Benua yang terluas adalah benua Asia. Jadi benua Asia ini benua yang paling luas. Luas keseluruhannya 44.180.000 km persegi atau 29,5% dari luas daratan seluruh dunia. Adapun luas muka bumi yang berupa daratan sekitar 30% dari luas seluruh muka bumi. Daratan tersebut terdiri atas 5 benua yang dihuni oleh manusia dan 1 benua yang tidak dapat dijadikan tempat hunian. Oke, jadi benuanya apa aja? Benuanya apa aja? Jadi ada benua Asia, benua Amerika, benua Australia, lalu benua Eropa, dan yang terakhir Antartika. Oke, yang dapat dihuni itu hanya 4, yang satunya itu nggak bisa dihuni, yaitu kutub selatan. Di kutub selatan di Antartika ini nggak ada penghuninya. Sebentar ya, Cinta. Wait, aku ada kendala kok ini nggak bisa di-scroll ya. Sebentar. Oke, maaf ya ada kendala. Laptopnya suka nge-hang gini loh. Oke. Oh, kita lanjut ya. Di mana? Spotlight-nya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke samudra. Oke. Istilah samudra berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti laut yang luas, dan merupakan massa air asin yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi, yang dibatasi oleh benua atau kepulauan yang besar. Bagian bumi yang tertutup oleh air atau lautan, luasnya diperkirakan hampir 75% dari luas total bumi. Lautan mendominasi bagian bumi selatan dan daratanlah yang mendominasi bagian bumi utara. Air samudra merupakan campuran dari 45% air murni dan 3,5% material lainnya. Material lainnya itu seperti garam, gas, bahan-bahan organik, serta partikel-partikel tak terlarut. Lalu di bumi terdapat 4 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik seluas 165,4 juta kilometer persegi. Jadi Samudra Pasifik ini adalah samudra terluas ya. Lalu ada Samudra Atlantik seluas 8,24 juta kilometer persegi. Lalu di urutan ketiga ada Samudra Hindia, luasnya 73,4 juta kilometer persegi, dan Samudra Antartika seluas 14 juta kilometer persegi. Oke, jadi dari semuanya ini, yang paling luas itu adalah Samudra Pasifik.
Lalu samudra meliputi 75% permukaan bumi dengan area seluas 361 juta kilometer persegi. Isi samudra sekitar 1.370 juta kilometer kubik dengan kedalaman rata-rata 3.790 meter di bawah permukaan laut. Bagian samudra yang lebih kecil adalah laut, selat, dan teluk. Selat adalah sebuah wilayah perairan relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar. Oleh sebab itu, biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Jadi dia letaknya ada di antara dua daratan ya. Selat buatan disebut terusan atau kanal. Contohnya selat ini selat Sunda yang ada di negara kita. Dia ini diapit oleh dua pulau. Itu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Terus selat Gibraltar yang berada antara benua Eropa dan benua Afrika. Nanti kalian bisa lihat di Google ataupun di atlas ataupun di peta itu ada. Oke. Teluk adalah wilayah perairan yang menjorok ke arah daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk berkebalikan dari tanjung dan biasanya keduanya dapat dia nggak mau dikebawain lagi. Kejauhan. Bentar cinta. Oke, lanjut ya. Dan keduanya dapat ditemukan pada satu garis pantai yang sama. Oke. Teluk-teluk yang terkenal di dunia itu adalah antara lain ada Teluk San Francisco di Amerika. Lalu ada Teluk Guantanamo di Kuba, Teluk Persia di Iran, terus Teluk Cendrawasih di Indonesia. Aku sendiri sih kurang tahu pasti ya ini letaknya ada di mana Teluk Cendrawasih ini. Tapi dari namanya kayaknya sih ada di wilayah Papua sana ya. Oke, kita lanjut ke sejarah terbentuknya benua dan samudra. Oke. Di sini kalian bisa lihat gambar. Gambar yang pertama. Dulu pada 225 miliar tahun yang lalu. Wow. Bisa dibilang ini zamannya dinosaurus mungkin ya. Atau dinosaurus belum ada kayaknya di sini. Ini seluruh benua masih menjadi satu yang dinamakan benua Pangea. Lalu ini dinamakannya zaman Permian, zaman pertama Permian. Lalu ada Trasik. Ini 260 miliar tahun yang lalu. Nah, si Pangea ini dia terpisah menjadi dua bagian. Ada Laurasia di bagian sini, lalu ada Gondwana di bagian sini. Jadi dia terbagi menjadi dua. Nah, terus ada si zaman Jurassic nih. Ini 135 miliar tahun yang lalu. Nah, lihat. Yang ada di Gondwana, dia mulai berpisah nih pulau-pulau kecil yang di sini. Tadinya di sini dia masih agak menyatu ya di sini. Nih lihat, di sini masih agak menyatu, ini juga dia menyatu ke sini, yang bagian yang ini menyatu ke sini. Nah, di zaman Jurassic ini, pulau-pulau yang ada di bagian ini dia berpisah.
Nah, terutama yang ini, dia berpisah. Yang ini masih menyatu. Yang ini juga masih menyatu. Ini dan ini masih menyatu. Ini dan ini menyatu. Dia yang berpisah. Lalu, di sini, di 60 miliar tahun yang lalu, bagian yang ini dia berpisah. Lihat, yang ini berpisah, tapi dia masih bertabrakan atau bertumbukan dengan bagian yang di sini. Lihat, kalau kita lihat di sini, yang ini dia tidak menyambung dengan yang ini. Tapi di sini dia menyambung. Nah, si Laurasia ini dia masih belum bergerak. Jadi yang masih aktif bergerak adalah si Gondwana. Jadi ini Gondwana. Nah, lalu di zaman yang sekarang, semua benua sudah terpisah. Pada dia terus bergerak. Oke, kita lanjut ke sejarah terbentuknya benua. Mengenai sejarah terbentuknya benua, teori yang paling populer dikemukakan oleh Alfred Lontarwiginier. Dia memperkenalkan teori apungan dan pergeseran benua. Jadi dia yang memperkenalkan teori ini. Terus pada tahun 1912, di depan para ahli geologi di Frankfurt, Jerman, teori itu disusun dalam sebuah buku yang berjudul Die Entstehung der Kontinent und Origin, yang berarti asal-usul benua dan lautan. Semula, awalnya, buku ini menimbulkan polemik di kalangan para ahli geologi. Jadi buku ini tuh sempat bermasalah. Jadi banyak ahli geologi yang menolak teori ini. Gitu loh. Terus, namun akhirnya pada tahun 1960, teori ini mendapat dukungan dari ahli-ahli ilmu bumi. Titik tolak pemikiran teori apungan dan pergerakan benua oleh Wegener adalah sebagai berikut. Nah, ini yang dijelaskan oleh si Wegener. Pada zaman Permian, kurang lebih 225 juta tahun yang lalu, semula semua benua bergabung dalam satu benua yang disebut Pangea. Benua purba Pangea ini dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu bagian utara, yaitu benua Laurasia, dan bagian selatan Gondwana. Jadi ini disebutnya benua purba. Nah, sepertinya di sini belum ada kehidupan, sepertinya ya. Dan di sini sudah ada mulai kehidupan. Oke. Lalu, pada zaman Trasik, kurang lebih 200 juta tahun yang lalu, saat itu Pangea mulai pecah dengan membukanya Samudra Atlantik Utara antara Laurasia dan Gondwana. Saat itu pula Gondwana pecah menjadi 3. Nah, jadi saat itu si Pangea pecah tuh menjadi 2, menjadi Laurasia dan Gondwana. Terus si Gondwana pecah lagi menjadi 3, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan India. Jadi posisi yang bergerak yang misah ini India, guys. Ini India. Nah, ini India. Oke, lalu kita lanjut. Posisi ini semakin menciutkan Laut Teti sewaktu Amerika Selatan, Afrika, dan India bergerak ke utara. Tuh. Terus pada zaman Jurassik, kurang lebih 135 juta tahun yang lalu, sebuah retakan melebar antara Amerika Utara dan Eurasia dengan memperlebar Atlantik Utara. Amerika Selatan dan Afrika mulai terpisah sepanjang suatu retakan yang akan menjadi Samudra Atlantik Selatan. Oke. Nah, jadi dia di sini berpisah. Nah, ini Samudra
Atlantik. Lihat guys. Terus pada zaman Jurassic ini tadi kita sampai mana ya? Tadi kita sampai sini ya. Oke, aku jadi lupa. Lalu untuk zaman Jurassic kurang lebih 135 juta tahun yang lalu, sebuah retakan melebar antara Amerika Utara dan Eurasia dengan memperlebar Atlantik Utara. Amerika Selatan dan Afrika mulai terpisah sepanjang suatu retakan yang akan menjadi Samudra Atlantik Selatan. India masih terus bergerak menuju Asia. Jadi si India ini, yang sekarang menjadi negara India, dia ini terus aktif bergerak. Jadi yang masih terombang-ambing bergerak pada saat itu tuh adalah si India. Dia sangat aktif bergerak dibandingkan yang lainnya. Oke, terus pada zaman Cretaceous, kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, Amerika Selatan dan Afrika telah menempuh jalan masing-masing. Jadi mereka sudah jalan ke arahnya masing-masing tuh. Jadi mereka sudah terpisah jauh. Amerika Utara dan Eropa masih dihubungkan oleh Greenland. India semakin mendesak Asia. Kita lihat di sini. Nah, India semakin mendesak Asia. Nah, lihat. Dia tadinya di sini. Dia makin mepet, guys. Dia makin mepet ke arah sana. Nah, kalau dilihat sekarang posisi India ada di sini ya. Jadi si India masuk ke sini, guys. Ada ini India di sini. Kalian lihat gambarnya ini untuk ujungnya. Nah, ini sih India. Oke, kita lanjut. Untuk zaman sekarang. Nah, sekarang ini seperti kondisi yang sekarang merupakan zaman emas bagi pulau-pulau Greenland. Greenland telah terbentuk terpisah, sementara Australia telah berpindah ke utara dari Antartika. Tadinya Australia itu tuh berdekatan dengan sekarang jaraknya sudah jauh. Nah, India telah menabrak Asia, membentuk pegunungan Himalaya. Jadi, si India ini, karena dia terus aktif bergerak, akhirnya dia tertabrak, guys. Karena dia terus bergerak ke atas. Dia nabrak di sini. Nah, karena dia menabrak antara daratan dengan daratan, terjadi benturan. Nah, terjadilah lipatan. Nah, lipatannya itu membentuk pegunungan Himalaya. Dengan puncaknya yang namanya Gunung Everest. Oke, terus kita lanjut ke sejarah terbentuknya samudra. Nah, tadi benua kita udah bahas, sekarang kita bahas samudra. Oke, sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, bumi mulai mendingin akibat mulai berkurangnya aktivitas vulkanik. Selain itu, atmosfer bumi pada saat itu masih tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari sampai ke bumi. Jadi ini pada waktu awal mula bumi terbentuk ya. Akibatnya, uap air di atmosfer mulai berkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mulai mengisi cakungan-cakungan di bumi sehingga terbentuklah samudra dan laut. Jadi dulunya belum ada air di bumi. Tadinya belum ada air di bumi. Pada waktu pertama kali bumi terbentuk ya. Oke. Bumi terbentuk karena matahari mengalami ledakan. Ada yang tahu namanya ledakan apa? Ledakan besar. Dan dari ledakan itu, pecahan-pecahan matahari atau puing-puing matahari menjadi planet-planet yang ada di tata surya sekarang. Ada yang tahu namanya ledakan apa? Ledakan. Ah, benar. Ledakan Big Bang.
Wih, ledakan Big Bang itu sangat terkenal karena ledakan itu membuat planet-planet yang kita ketahui sekarang, termasuk bumi. Nah, pada saat si pecahan mataharinya ini baru berpisah dari matahari ketika setelah meledak, si bumi ini kan posisinya jauh dari matahari. Pada dia terus berotasi, suhunya setelah bermiliar-miliar tahun atau berjuta-juta tahun, dia menurun. Nah, saat suhunya menurun, di bagian dalamnya masih terdapat lava. Jadi lava ini sebenarnya dari sisa-sisa matahari ya. Jadi tuh matahari ini kan mengandung lava magma lahar seperti itu. Nah, di sana, di luar angkasa sana, planet kita ini dulu seperti batu. Anggaplah batu. Batu yang batu panas tapi dalamnya itu cair. Nah, si magma ini atau si lava ini karena si buminya terus berotasi, dia semakin menciut, mengecil, akhirnya hanya ada di tengah-tengah atau yang biasa kita sebut sekarang inti bumi. Gitu. Nah, terus karena nggak ada aktivitas vulkanik, maksudnya itu karena si inti buminya semakin menciut, keadaan lava lahar magmanya itu semakin menciut, mengecil, hanya ada di tengah-tengah aja. Nah, terus juga kondisinya di atmosfer kita itu tertutup debu-debu vulkanik, jadinya nggak ada sinar matahari yang masuk ke bumi, akibatnya uap-uap air yang dari panas matahari itu akhirnya berkondensasi dan jatuh sebagai hujan. Jadi itu tuh terbentuk hujan. Jadi kondensasi yang uap air yang ada di atmosfer kita tuh jatuh sebagai hujan. Nah, hujan ini karena terus-terusan jatuh dalam kurun waktu yang lama, berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta tahun atau bermiliar-miliar tahun, dia tertampung deh. Jadi daerah-daerah yang cekung ini terisi oleh air. Nah, sekarang yang cekungan-cekungan ini kita sebut sebagai samudra. Gitu. Kita lanjut. Samudra saat itu bersifat sangat asam. Jadi airnya tuh asam ya, dengan air yang mendidih. Nah, jadi belum asin, belum dingin seperti sekarang, guys. Dia tuh airnya asam, begitu mendidih lagi. Suhunya kira-kira 100 derajat Celcius. Nah, keasaman air samudra ini terjadi karena saat itu atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Jadi belum ada oksigen, belum ada hidrogen, hanya ada karbon dioksida. Karena sifat zat karbon dioksida ini asam, makanya airnya bisa asam. Nah, keasaman air inilah yang menyebabkan garam-garam sehingga air samudra dan laut menjadi asin seperti sekarang ini. Nah, terus karena airnya bersifat asam, ya kan, dalam kurun waktu lama, bermiliar-miliar tahun atau berjuta-juta tahun, si kandungan asam ini tuh mulai berpisah dari air. Nah, dia membeku akhirnya. Si kandungan asam ini membeku dan dia berubah menjadi garam. Gitu. Jadi garam ini tuh tadinya tuh bersifat asam ya. Oke, kita lanjut ke karakteristik benua dan samudra. Pembagian benua dan samudra menjadi beberapa bagian ternyata telah membawa pengaruh dan karakteristik pada masing-masing benua dan samudra. Kita bahas karakteristik benua dulu ya. Yang pertama, kita bahas benua Asia. Letak, luas, dan batasnya. Oke. Benua Asia merupakan benua terluas di bumi. Luas benua Asia kurang lebih 44
14.180.000 km persegi atau 1/3 dari luas daratan bumi. Benua Asia dan benua Eropa merupakan daratan yang menyatu. Kedua benua ini sering pula disebut benua Eurasia, karena dulunya si benua Eropa ini adalah bagian dari Laurasia. Gitu. Makanya disebutnya Eurasia. Letak astronomisnya antara 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini kalian bisa lihat. Lalu benua Asia dibagi menjadi 6 daerah, yaitu Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Utara. Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara bersamaan dengan negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Laos, dan Timor Leste. Oke, kita bahas batas benua Asia. Di sebelah utara terdapat Laut Es Utara. Di sebelah timur terdapat Samudra Pasifik, atau biasa disebut Lautan Teduh, karena di Samudra Pasifik ini tuh jarang terjadi badai, makanya disebutnya Lautan Teduh. Di sebelah selatan terdapat Samudra Indonesia, atau Lautan Indonesia ya, bukan Samudra Indonesia. Di sebelah barat terdapat benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Luas benua Asia lebih kurang 4,5 kali benua Eropa. Terus kita bahas keadaan alam. Untuk iklim. Apabila ditinjau dari letak lintangnya, wilayah Asia dibagi menjadi 4 daerah iklim, yaitu ada yang beriklim panas atau tropis, area beriklim subtropis atau subtropika, terus daerah yang beriklim sedang, lalu daerah yang beriklim dingin. Variasi iklim yang beragam ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari bentuk topografinya atau dari bentuk permukaan buminya. Daratan Asia ini beraneka ragam. Jadi itu dia ini banyak terdapat dataran-dataran tinggi ya. Terus wilayah Asia sangat luas. Lalu yang ketiga, letak daratan Asia terhadap laut dan samudra. Terus lalu kita ke bentang alam. Menurut Sir Blakely, STEM berdasarkan struktur dan wujud fisiknya, bentang alam Asia dapat dibagi menjadi 4 besar. Yang pertama, rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya, pegunungan Hindukush, dan pegunungan Karakorum. Pegunungan Asia Tengah, pegunungan Sirkumpasifik dan Mediteran, pegunungan di Semenanjung Korea, serta pegunungan Kinlin dan pegunungan Kwenlun. Nah, jadi itu di Asia ini, di benua Asia ini itu banyak terdapat pegunungan-pegunungan ya. Tuh, kalau yang ada di Indonesia, di ini disebutnya pegunungan Sirkumpasifik. Oke. Terus, daerah platonya atau dataran tingginya. Dataran tinggi Deccan terletak di semenanjung India bagian tengah. Di sepanjang pantai sebelah barat, membujur pegunungan Ghats Barat, dan di pantai sebelah timur terdapat pegunungan Ghats Timur.
Di bagian tengah daratan Sri Lanka terdapat pegunungan Adams dan Gunung Pidurutalagala. Pegunungan Adams dan dataran tinggi Dekan tergolong pegunungan tua yang muncul pada zaman karbon. Jadi ini tuh zaman karbon ini tuh zaman waktu pertama kali bumi terbentuk ya. Lalu basin atau cekungan. Daerah-daerah cekungan banyak pula terdapat di benua Asia. Cekungan-cekungan ini kemudian terisi oleh air, seperti Laut Kaspia, luasnya 393.897 km persegi. Lalu ada Danau Baikal, luasnya 31.500 km persegi. Lalu Danau Balkas, luasnya 17.296 km persegi. Danau Urmia, luasnya 16.321 km persegi. Dan Laut Mati, dengan luas 20.712 km persegi, dengan kadar garam yang sangat tinggi, yaitu sekitar 26%. Jadi, kadar garam di Laut Mati ini lebih tinggi dibandingkan di laut biasa ya. Lalu, kita lanjut ke lembah dan sungai besar. Pada muara-muara sungai, banyak pula terdapat delta-delta, seperti delta Sungai Gangga. Delta adalah daratan yang terbentuk di muara sungai akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh sungai. Sungai-sungai yang terdapat di Asia antara lain Sungai Yangtze dengan luas 5.519 km persegi. Dengan panjang 5.519 km. Sungai Obi, panjangnya 5.567 km. Lalu Sungai Kuning atau Huanghe, panjangnya 4.667 km. Terus Sungai Amur, panjangnya 4.509 km. Sungai Mekong, 4.183 km. Sungai Lena, 4.270 km. Sungai Yenisei, 4.129 km. Lalu Sungai Indus, 3.186 km. Lalu Sungai Gangga, panjangnya 2.494 km persegi. Lalu untuk gurun dan hutan hujan tropis. Gurun pasir yang tersebar adalah Thar di India dan Pakistan. Terus ada Taklamakan di Cina, Suriah, dan Rubalkali yang mencangkup sebagian besar wilayah Asia Barat. Lalu ada Gurun Gobi yang sangat luas berada di Mongolia. Jadi gurun-gurun yang ada di Asia itu tuh ada Gurun Thar, Gurun Taklamakan, sama Gurun Gobi. Oke, lalu untuk dataran rendah. Hamparan dataran rendah terdapat di sepanjang aliran-aliran sungai, seperti aliran Sungai Obi dan Yenisei di Rusia. Jadi Rusia ini tuh masuk ke bagian wilayahnya itu ke Asia ya. Sebagian wilayahnya masuk ke Asia, sebagian yang lagi masuk ke Eropa. Tuh. Jadi dia ini sama seperti negara Turki. Turki itu kan dari satu negara, dia dipisah oleh dua benua.
Jadi Turki itu ada yang masuk ke Asia, ada yang masuk ke Eropa. Oke. Terus Sungai Kuning atau Huanghe dan Sungai Yangtze di Cina. Sungai Gangga serta Indus di India dan Pakistan. Jadi Sungai Gangga dan Indus ini tuh melewati dua negara ya. Dia melewati India dan Pakistan. Lalu ada Sungai Mahakam, Sungai Musi, Sungai Barito yang ada di Indonesia, dan Sungai Mekong di Indochina. Lalu kita ke flora dan fauna. Hutan hujan tropis yang lebat sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis banyak kita temui di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Karena di wilayah Asia Tenggara ini, dia beriklim tropis, di Asia Timur dia beriklim subtropis, di Asia Selatan juga subtropis. Jadi dia memiliki 4 musim. Dengan jangka waktu yang sama ya, antara musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panasnya ini jangka waktunya sama. Kalau di Asia Barat, Asia Utara, sama Asia Tengah, di sana itu tuh cenderung dingin ya. Kalau di Asia Barat itu tuh, pokoknya di sana itu cenderung dingin. Ada yang panas, panas sekali, ada yang dingin sekali. Jadi ada yang intensitas cahaya mataharinya lebih panas, ada juga yang suhunya lebih dingin. Jadi itu hanya mengalami musim panas itu hanya sedikit. Jadi seterusnya dia mengalami musim dingin. Makanya hutan hujan tropisnya ini hanya yang banyak itu terdapat di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Di kawasan-kawasan dingin, yaitu di Asia Utara, binatang-binatang yang cocok hidup di kawasan dingin saja yang tumbuh dan berkembang seperti rusa kutub, pelza, beruang kutub. Pelza aku sendiri kurang tahu sih pelza ini apa. Nanti kita sama-sama cari ya. Terus di kawasan-kawasan gurun itu ada di Asia Tengah. Nah, kalau di Asia Utara dingin, di Asia Tengah ini dia itu kawasan gurun. Di sana itu kita bisa jumpai unta, keledai, serigala gurun, singa gurun, dan kuda. Terus pada daerah beriklim tropis, hewan-hewan seperti kera, buaya, rusa, babi, badak, harimau, gajah, dan aneka burung banyak kita temui. Gitu. Terus lanjut ke kependudukan. Nah, kependudukan yang ada di Asia, di benua Asia. Jumlah dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk benua Asia tahun 2003 lebih kurang 3.830 miliar jiwa dengan kepadatan penduduk 121 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Asia adalah yang terbanyak di dunia. Wow, udah benua paling besar, dia juga sebagai penduduk paling banyak. Kalau paling besar pasti penduduknya paling banyak ya. Kalau penduduknya banyak, belum tentu dia yang terpadat. Seperti itu. Oke? Dengan tingkat pertambahan penduduk rata-rata 1,8%. Persatuan Bangsa-Bangsa memperkirakan pada tahun 2010, penduduk Asia akan berjumlah 4.207 miliar dan tahun 2025 menjadi 4.998 miliar jiwa. Menurut fakta yang ada dari 5 negara yang jumlah penduduknya tersebar di dunia, 4 negara di antaranya berada di Asia, yaitu RRC, Republik
rakyat Cina, India, Indonesia, dan Jepang. Jadi keempat negara ini tuh dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi ya. Daerah-daerah yang padat penduduknya antara lain dataran rendah Cina, Jepang, lembah Sungai Indus di India. Nah, ini daerah-daerah rendah ya, yang penduduknya banyak. Lalu lembah Sungai Gangga dan Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini juga masuk ke dalam pulau terbanyak penduduknya. Daerah-daerah yang jarang penduduknya antara lain Siberia, pegunungan di kawasan Asia Tengah, dataran tinggi Tibet, daerah gurun, dan stepa. Lalu kita ke agama. Agama yang dianut penduduk di benua Asia. Ada agama agama Buddha. Untuk agama Buddha ini banyak dianut oleh penduduk negara Tibet, Sri Lanka, Jazirah Indonesia sampai Cina, lalu Burma, Thailand. Lalu agama Hindu dianut penduduk negara India, kecuali India Timur dan Nepal. Karena di India Timur dan Nepal ini mereka kebanyakan lebih banyak menganut agama Islam. Oke. Agama Islam dianut penduduk negara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara-negara di Timur Tengah, kecuali Israel. Oke. Lalu Pakistan, Bangladesh juga menganut agama Islam. Lalu kepercayaan Konghucu dan Taoisme dianut di negara Cina. Lalu kepercayaan Shinkyo di negara Korea, kepercayaan Shinto di negara Jepang, lalu ada agama Kristen banyak dianut penduduk negara Siprus, Filipina, Lebanon, dan daerah-daerah di sekitar bekas Uni Soviet. Tuh, sampai di sini kalian ada yang ditanyain? Enggak, Kak. Enggak ada. Oke, kita lanjut ya ke penyebaran etnis. Oke. Jenis dan penyebaran etnis atau ras. Guys, aku jeda sebentar dulu ya. Nanti aku balik lagi. Tunggu, oke? Oke. Maaf ya. Tadi jaringan aku sempat bermasalah. Jadi aku break dulu. Lalu aku setting ulang. Oke, kita lanjut.
Kalian udah lihat share screen-nya? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Lalu kita ke penyebaran etnis ya. Jenis dan penyebaran etnis atau ras yang ada di kawasan benua Asia adalah sebagai berikut. Induk bangsa Dravida. Bangsa Dravida menempati daerah-daerah di Sri Lanka dan India bagian selatan. Lalu induk bangsa kulit putih atau biasa disebut Indo-Arya. Bangsa kulit putih tinggal di kawasan Asia Kecil, yaitu bangsa-bangsa Arab, Iran, Yahudi, Armenia, dan Hindu yang sebagian bertempat tinggal di Pakistan dan India. Lalu ada induk bangsa Semitik. Bangsa Semitik menempati daerah-daerah kawasan Timur Tengah, yaitu suku bangsa Arab kecuali Turki. Lalu ada induk bangsa Turanian. Bangsa Turanian menempati kawasan Turki dan Asia Tengah. Oke. Bentar. Lalu kita ke induk bangsa Sino-Mongoloid. Bangsa yang termasuk bangsa Mongoloid adalah Cina, Jepang, Mongolia, Korea, Tibet, Manchuria, Kirgiz, Myanmar, Thailand, dan Indochina. Indochina ini berarti ada Malaysia, Indonesia, Brunei, ya, Filipina. Ini yang masuk ke dalam kawasan Indochina. Jadi yang ada di dekat-dekat dengan Pulau Indonesia. Oh, bukan Filipina, Singapura kelewat. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Brunei. Oke. Induk bangsa Melayu menempati daerah-daerah kepulauan Indonesia, yaitu Kepulauan Filipina dan Jazirah Malaka. Jazirah Malaka ini sama seperti Indochina ya, berarti ada Malaysia, Singapura, Brunei. Lalu induk bangsa Negrito. Bangsa Negrito mendiami kawasan Asia Selatan di Kepulauan Andaman di Samudra Hindia. Jadi di Asia itu kan ada pulau-pulau kecil yang biasa disebut Oseania. Nah, dia itu masih masuk ke kawasan Asia, dan bangsa yang menempati di sana itu namanya bangsa Negrito. Gitu. Lalu untuk bahasa. Beberapa bahasa utama di kawasan Asia. Yang pertama, untuk rumpun bahasa Indo-Eropa. Termasuk dalam rumpun bahasa ini adalah bahasa Arab dan India. Lalu rumpun bahasa Sino-Tibetan meliputi bahasa Tibet dan bahasa Cina. Rumpun bahasa Melayu. Nah, banyak dianut di kawasan Asia Tenggara, kecuali kawasan Papua. Jadi, di Papua itu mereka menggunakan bahasa daerah mereka ya, tidak menggunakan bahasa Papua. Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sama sih seperti suku-suku lain yang ada di Indonesia. Terus, rumpun bahasa Ibrani banyak dianut di kawasan Israel. Lalu dalam segi pendidikan, bangsa-bangsa Asia adalah bangsa yang masih menjunjung adat ketimuran yang diwariskan pada nenek moyang mereka. Pemahaman itu terekspresikan dalam khasanah budaya dan falsafah-falsafah hidup mereka. Negara-negara maju di kawasan Asia
antara lain Jepang, Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Penduduk di negara-negara tersebut rata-rata tingkat pendidikannya sudah tinggi, seiring membaiknya tingkat perekonomian negara. Di samping itu, banyak di antara negara-negara Asia yang kondisi pendidikannya masih buruk, yaitu ada di kawasan-kawasan konflik dan kawasan yang baru pulih dari konflik. Contohnya seperti di Pakistan, Afghanistan, Kamboja, Sri Lanka, dan Lebanon. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke benua Afrika. Untuk letak luas dan batas. Oke. Afrika ini masuk ke dalam benua terbesar ketiga dari ketiga benua di belahan selatan bumi yang terbesar kedua setelah Asia dari semua benua. Jadi dia benua terbesar nomor 2 ya setelah Asia. Luasnya kurang lebih 30.244.050 km persegi, termasuk kepulauan di sekitarnya, meliputi 20,3% dari total daratan di bumi dan didiami lebih dari 800 juta manusia atau sekitar 1/7 populasi manusia di bumi. Dipisahkan dari Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur. Lautnya melalui terusan Suez yang memiliki lebar 130 km. Panjang garis pantainya 26.000 km. Sebagai perbandingan, Eropa yang memiliki luas 9.700.000 km persegi memiliki garis pantai 32.000 km. Jadi untuk garis pantai Afrika ini masih kecil ya dibandingkan dengan Eropa. Lalu untuk keadaan alamnya, untuk iklimnya, keadaan iklim di benua Afrika dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, iklim tropis basah, meliputi sepanjang pantai barat bagian tengah, cekungan Zaire, daratan tinggi Kenya, Uganda, dan pantai timur. Lalu ada iklim gurun juga. Sebagian berada di Afrika bagian utara dan sebagian kecil di Afrika bagian selatan. Iklim sedang yang hangat. Lalu ada iklim Mediterania, meliputi kawasan negara-negara sekitar Laut Tengah, yaitu Maroko, Libya, Mesir, Tunisia, Israel, Lebanon, dan Palestina, serta Afrika Selatan. Jadi, Laut Tengah ini tuh, negara-negara yang ada di sekitar Laut Tengah tuh, ada Maroko, Libya, Mesir, Tunisia, Israel, Lebanon, dan Palestina. Terus juga ada Afrika bagian selatan. Namanya Laut Tengah, berarti dia ada di tengah-tengah negara. Dikelilingi oleh negara-negara. Oke. Lalu bentang alam. Bentang benua Afrika hanya memiliki sedikit teluk, yaitu Teluk Eden, Teluk June, dan Teluk Sidra. Afrika tidak memiliki banyak pulau, hanya ada satu pulau besar, yaitu Pulau Madagaskar. Pulau tersebut dipisahkan dengan benua Afrika oleh Selat Mozambik. Benua Afrika sebagian besar terdiri atas dataran tinggi. Bagian yang tertinggi dengan relief agak kasar adalah pegunungan-pegunungan yang terdapat di
Afrika Selatan, dan Timur. Benua Afrika adalah daerah yang penuh dengan hutan lembab, padang pasir yang kering, dan rimba belantara tropis. Jadi itu di sana tuh banyak hutan rimba ya. Rimbanya itu bukan rimba-rimba yang lebat banyak pohon-pohon, enggak. Di sana tuh kayak kalian suka nonton, kalian tahu gambar Madagaskar enggak? Nah, gambarannya kayak gitu. Jadi kayak habitat asli harimau, terus buson dan sejenisnya. Kayak gitu. Di sana tuh banyak di benua Afrika. Afrika juga merupakan benua yang penuh dengan bukit terjal, berpuncak salju abadi, terus sabana yang berangin, hujan kabut dingin, dan malam beku yang mencekam. Jadi di Afrika ini tuh suhunya itu kalau lagi musim panas, dia tuh tinggi banget loh guys, bahkan lebih panas dari di Indonesia. Bahkan waktu itu beberapa tahun yang lalu suhu panasnya mereka itu sampai 43 derajat Celcius. Kita aja di sini yang cuma 37 derajat Celcius itu panasnya udah Masya Allah banget ya. Mereka itu bisa 43 sampai 45 derajat Celcius. Dan gak cuma suhunya aja yang tinggi, ternyata di sana juga sering terjadi kekeringan. Karena sebagian besar bentangan alamnya itu adalah gurun. Jadi di sana itu lebih banyak daerah tandus dibandingkan daerah yang subur. Di sana juga jarang sekali turun hujan. Jarang turun hujan, benuanya tandus, tanahnya kering. Tuh. Tapi kalau malam di sana itu dingin banget. Dingin banget. Makanya di sini disebutnya malam beku yang mencekam. Pada saat siang hari dia panas banget, saat malam dia tuh suhunya langsung turun drastis, guys. Jadi langsung dingin banget. Terus bentang alam di Afrika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ada bentang alam gurun. Gurun ini padang luas yang tandus dan kering. Di Afrika ada 2 gurun besar, yaitu Gurun Sahara dan Gurun Kalahari. Untuk keadaan tanahnya, umumnya tanah Afrika adalah tanah gersang. Jadi hampir sebagian besar tanah di Afrika ini gersang, kering. Tanah itu berkualitas rendah dan mudah rusak. Begitu tanah dibersihkan dari tumbuhan liar, tanah segera mengalami kemerosotan. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada alang-alang, alang-alangnya itu dibersihin, dibabatin, atau dipotong-potongin, alang-alangnya itu mati. Dan di tanah itu tuh nggak bakal numbuh tumbuhan lagi, gitu loh. Makanya di sana suka sering ditemuin alang-alang itu kalau kalian lihat Madagaskar, atau film apa tuh yang menceritakan tentang singa si kecil itu, siapa sih namanya, aku lupa, pokoknya itu ya, di situ tandus, tapi rumput-rumput alang-alangnya itu banyak, dibiarin, tidak dibabatin karena nanti kalau misalkan dibersihin itu rumput nggak akan tumbuh, dan kalau rumput yang nggak tumbuh, tanah itu jadi kering, jadi tandus, dan jadi gurun gitu. Pokoknya di sana tuh banyak banget rumput-rumput liar, dibiarkan begitu aja. Lalu hujan lebat menyapu bersih lapisan tipis atas yang subur dan terjadilah erosi. Nah, di sana juga sering terjadi erosi karena itu tadi. Karena di atas nggak ada tanaman, otomatis tanahnya menjadi mudah, jadi lembek ya, jadi lembek banget. Jadi air tanah tuh nggak bisa terserap, nggak ada penahannya di tanah tuh, jadi tanah itu bisa sering terjadi erosi atau longsor. Selain itu,
banyak tanah tidak subur karena mengandung banyak laterit, yaitu sejenis batuan yang membuat tanah berwarna merah. Nah, kalau tanah merah ini, tanahnya itu kurang subur ya. Oke, lalu tanah tinggi atau dataran tinggi atau plateau. Dataran tinggi berada pada bagian Afrika Timur dengan ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut. Pada plateau, inilah tumbuh gunung-gunung tinggi di Afrika, yaitu Gunung Kenya dengan ketinggian 5.200 meter dan Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 6.000 meter. Lalu untuk bentang awan pantai, kebanyakan pantai-pantai di Afrika merupakan pantai yang curam dengan kenampakan relief yang berteras-teras. Karena bentuk pantai yang demikian, menyebabkan banyak sungai-sungai dekat pantai tidaklah landai, banyak jurang sehingga tidak dapat digunakan untuk pelayaran. Jadi maksudnya dari pantai-pantai yang curam ini tuh, dia ini tuh pantainya ini tuh enggak dangkal guys, jadi dalam, jadi langsung menjurok ke bawah gitu. Kalau pantai kan yang kalian tahu kan, dia kan dari dangkal, sedang, lumayan, baru dalam. Nah, kalau ini tuh kalau di wilayah Afrika ini tuh, di benua Afrika tuh kebanyakan pantainya tuh langsung menjurok ke dalam. Jadi langsung, bikin jurang gitu guys. Jadi kayak di danau, langsung dalam. Gak ada pinggir-pinggirannya. Makanya untuk pelayarannya sendiri, dia itu untuk jalur-jalur pelayaran itu sedikit banget kalau di benua Afrika tuh. Karena keadaan pantainya yang seperti itu. Tuh, langsung dalam. Lalu untuk bentang alam sungainya, benua Afrika memiliki banyak sungai. Sungai di Afrika umumnya sangat panjang, antara lain Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini tuh juga melewati benua Afrika ya. Lalu ada Sungai Kongo, Sungai Niger, Sungai Orange. Nah, lalu untuk Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Panjang Sungai Nil ini tuh 6.500 km. Lalu kita ke lembah. Di Lembah Kongo. Lembah Kongo adalah sebuah dataran rendah di daerah Kongo. Lalu pegunungan atau lipatan. Keadaan alam yang berupa pegunungan lipatan terdapat di ujung utara benua Afrika, yaitu Pegunungan Atlas. Pada beberapa tempat pegunungan, ini mencapai ketinggian 4.000 meter. Lalu untuk danau. Danau-danau yang ada adalah Danau Victoria, Danau Mobutu, Danau Tanganyika, dan Danau Malawi atau yang biasa disebut Danau Nyasa. Danau Victoria merupakan danau terluas di Afrika. Luasnya 10.361 km persegi. Lalu kita lanjut ke pendudukannya. Untuk jumlah dan kepadatan penduduk benua Afrika pada tahun 2003 kurang lebih 861 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 28 per kilometer persegi. Daerah yang padat penduduknya adalah lembah Sungai Nil di daerah plato Afrika bagian timur, seperti daerah Rwanda, kepadatan penduduknya mencapai 319 per kilometer persegi. Angka itu sangat tinggi. Sebaliknya, daerah-daerah kering seperti Gurun Sahara, Gurun Kalahari,
dan gurun Namib hampir tidak berpenghuni. Karena di sana tuh sangat kering, makanya tidak ada penghuni. Paling hanya ada penghuni itu hanya untuk dijadikan objek wisata. Jadi yang tinggal di sana itu hanya wisatawan aja. Gitu. Kita lanjut ke ragam etnis. Ragam etnis yang terdapat di Afrika yaitu bangsa Negro, terdiri atas ras Negro, yaitu Negro Bantu dan Negro Sudan. Ras Negro mendiami kawasan sebelah selatan Gurun Sahara. Lalu di sana juga ada bangsa kulit putih yang terdiri atas bangsa Indo-Eropa, bangsa Hamid, bangsa Semit, bangsa Hottentot, dan Bushmen sebagai suku pribumi. Tapi kebanyakan etnis di sana itu lebih didominasi oleh bangsa Negro. Jadi yang lain ini hanya sebagai imigran aja ya. Tuh. Lalu kita ke bahasa. Afrika mempunyai lebih dari ribuan bahasa. Ada 4 kelompok bahasa besar yang berasal dari dari benua ini. Yang pertama, kelompok bahasa Afro-Asiatik adalah sebuah kelompok bahasa penutur yang tersebar luas di sepanjang Afrika Utara, Afrika Timur, Sahel, dan Asia Barat Daya. Kelompok bahasa Nil-Sahara kebanyakan diucapkan di Chad, Sudan, Ethiopia, Uganda, Kenya, dan sebelah utara Tanzania. Lalu, kelompok bahasa Niger, Kongo, mencangkup kebanyakan dari Afrika bagian sub-Sahara. Lalu, kelompok bahasa Khoisan, suku Khoi dan San dianggap sebagai penduduk asli di wilayah ini. Lalu untuk agama Kristen dan Islam merupakan agama sebagian besar penduduk Afrika. Sekitar 40% orang Afrika adalah Kristen dan 40% lainnya Muslim. Kurang lebih 20% orang Afrika memeluk agama asli mereka. Sejumlah kecil juga memeluk Yudaisme, seperti suku Beta Israel dan Lemba. Gitu. Dari yang si benua Asia dan Afrika ini, kalian ada yang ditanyain? Enggak, Kak. Enggak ada. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita ke benua Australia. Australia dan Indonesia adalah negara yang bertetangga, tetapi keadaan geografi dan geologinya sangat berlawanan. Australia secara umum merupakan kawasan yang stabil dan menurut sejarahnya tidak pernah mengalami ledakan gunung api. Aktivitas gempa bumi yang terbatas dan tercatat tidak pernah mengalami angin topan ataupun tsunami. Jadi di sana itu belum pernah mengalami gunung api meletus, belum pernah. Terus gempa bumi juga jarang terjadi di sana. Terus dia itu hampir tercatat tidak pernah mengalami topan atau badai ataupun tsunami di Australia. Kalaupun terjadi badai, itu jarang sekali terjadi. Mungkin hanya beberapa tahun sekali, mungkin 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali. Gitu. Nah, si Australia ini, kalau dilihat dari letak si benua yang tadi, setelah dia, yang tadi Australia ini kan tadinya dia menyatu dengan benua Antartika. Lalu dia terus bergerak dan
akhirnya dia berdiam di tempatnya yang sekarang gitu. Nah, tapi berdasarkan penelitian, aku lupa penelitian tahun berapa, kemungkinan pulau atau benua yang masih terus aktif bergerak sampai saat ini adalah benua Australia. Jadi, benua Australia ini masih bergerak sampai sekarang. Jadi, dia bergeraknya itu ke arah Indonesia, guys. Jadi, kurang lebih setiap 1 atau 4 tahun sekali, aku lupa, Australia itu bergerak 4 cm dari posisi aslinya. Kalau nggak salah, setiap 1 tahun sekali deh. Dia bergerak 4 cm. Nah, diperkirakan juga, aku lupa tahun 2000 berapa, Australia, jika terus bergerak, dia akan menabrak Pulau Jawa. Gitu loh, guys. Oke. Sebelum kita lanjut, oh ya, sebagai tambahan ya, untuk benua Afrika, di benua Afrika ini, dia ini masuk ke dalam benua termiskin dibandingkan benua-benua yang lainnya. Jadi dia ini masuk ke dalam benua miskin. Dan benua dan juga negara yang banyak mendapatkan bantuan dari negara-negara lain. Kenapa dia bisa menjadi negara miskin? Karena keadaan relief di sana itu masih tandus. Sebagian besar wilayahnya itu tandus, dan sebagian besar wilayahnya juga adalah gurun. Gitu. Terus iklim di sana itu sangat-sangat panas. Dan ketika malam hari sangat-sangat dingin. Gitu. Nah, terus dia ini juga banyak penduduknya yang mengidap penyakit HIV/AIDS terbesar di dunia. Jadi, pengidap HIV/AIDS terbesar di dunia ada di benua Afrika. Kenapa? Kok bisa? Nah, karena itu tadi. Karena si benua Afrika ini kan dia benua termiskin. Karena benua miskin, pendapatan masyarakatnya rendah, jadi kebutuhan air bersih di sana itu juga minim banget, guys. Karena air bersihnya kurang, mereka terbiasa hidup tidak bersih, jadinya seperti itu. Dan nggak cuma di situ aja, karena terdesak kebutuhan ekonomi juga, sebagian besar, bukan sebagian besar ya, beberapa penduduk di Afrika Selatan itu banyak yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Tuh. Karena untuk mendapatkan bayaran yang tinggi gitu. Jadi uang di sana itu tuh sangat berarti buat masyarakat penduduk Afrika. Jadi, makanya mereka banyak yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Gitu. Oke, kita balik ke Australia. Oke. Letak luas dan batasnya ya. Benua Australia terletak di belahan bumi selatan. Secara otomatis berada pada posisi, di sini kalian bisa lihat, lalu batas wilayah Australia sebelah utara dibatasi oleh Laut Timor, Laut Arafura, dan Laut Koral. Sebelah barat dan sebelah selatan dibatasi Samudra Hindia, dan sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Luas benua Australia kurang lebih 7.682.300 km persegi. Lalu keadaan alamnya. Untuk iklim. Iklim di Australia dibedakan menjadi 8 zona iklim. Yang pertama, iklim lembap
kering tropis. Daerah tropika di Australia beriklim monsun. Daerah tersebut mempunyai musim kering dan lembab dengan arah angin yang berbalik secara musiman. Jadi maksudnya arah angin yang berbalik ini tuh kalau di negara-negara lain dia mengalami musim dingin, di Australia ini dia mengalami musim panas. Jadi dia kebalikannya. Jadi kalau di Australia mengalami musim dingin, di negara-negara subtropis sana dia mengalami musim panas. Gitu. Oke. Lalu iklim setengah gersang tropis. Kawasan beriklim ini terletak di pedalaman. Suhunya berkisar antara hangat sampai panas sepanjang tahun, yaitu antara 21 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Lalu ada iklim subtropis basah. Kawasan beriklim subtropis ini terletak di antara garis balik dan 35 derajat lintang selatan, yaitu di antara dataran tinggi dan pantai di Australia bagian timur. Iklim sedang hangat dan basah. Nah, iklim ini dijumpai di Australia sebelah timur, di antara dataran tinggi dan pantai. Iklim sedang hangat dan setengah gersang. Iklim ini dijumpai di daerah dataran tinggi yang letaknya jauh di barat dengan curah hujan yang berkurang. Lalu iklim sedang lembab dan kering. Iklim ini terdapat di dua daerah di Australia Barat Daya, di sekitar kota Perth, dan di Australia Selatan dekat kota Adelaide. Lalu ada iklim gurun pasir. Sebagian besar daerah pedalaman Australia merupakan sebuah padang pasir dengan kadar penguapan yang tinggi dan hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Lalu ada iklim tropis. Iklim tropis dijumpai di Australia di atas garis balik selatan, 23,5 derajat selatan. Lalu untuk lingkungan alam Australia, menurut lingkungan alamnya, menurut lingkungan alamnya atau tinggi rendah tanahnya, Australia dapat dibagi menjadi 3 daerah berikut. Yang pertama, bagian timur. Bagian timur terdiri dari tanah pegunungan, atau biasa disebut the Great Dividing Range, yang terdiri dari plato-plato atau dataran tinggi yang luas. Bukit-bukit dan gunung-gunung yang rendah sejajar dengan pantai timur dan tenggara. Sungai Murray merupakan sungai terbesar di Australia, dengan anak sungainya Darling, Murrumbidgee, dan Lachian yang panjangnya 2.570 km persegi. Lalu bagian tengah. Bagian ini merupakan dataran rendah atau biasa disebut Great Artesian Basin. Daerah basin ini mempunyai sifat tersendiri. Luasnya 1.735.000 km persegi. Terdiri dari danau-danau, rawa-rawa yang luas antara lain Danau Eira, Danau Torrens, dan Danau Great North. Lalu kita ke bagian selatan. Bagian selatan merupakan daerah plato atau dataran tinggi. Daerah plato ini terdiri dari stepa dan gurun pasir yang kering. 'Di bagian plato ini terdapat gurun Victoria besar.
gurun Gibson, dan gurun pasir besar. Flora dan fauna. Kita lanjut ke flora dan fauna. Hewan asli Australia sangat berbeda dengan hewan-hewan yang dijumpai di tempat lain di dunia. Pada kenyataannya, kebanyakan tanaman dan hewan asli Australia hanya dijumpai di Australia. Jadi di sana itu tumbuhan-tumbuhannya itu tuh jarang banget kita temui di negara lain atau bahkan nggak ada di negara lain. Cuma ada di Australia. Terus di Australia sendiri juga terkenal dengan hewan-hewan berbahayanya. Di sana itu banyak banget jenis-jenis ular berbisa berbahaya. Banyak banget. Bahkan di pantainya aja itu sering banyak ular-ular. Jadi ada beberapa pantai di daerah Australia itu yang nggak bisa dikunjungi oleh manusia. Jadi sudah dipasang garis dan tanda bahaya. Tuh. Terus juga untuk rumah-rumah penduduk di sekitar sana juga mereka juga memasang pagar-pagar listrik. Jadi pagarnya itu dialiri listrik. Jadi kalau misalkan ada hewan-hewan berbahaya seperti ular berbisa itu yang mendekati rumah mereka, mereka akan tersengat. Si hewan-hewan itu akan tersengat. Tuh. Makanya di sana itu banyak sekali rumah-rumah yang menggunakan pagar-pagar besi jaring-jaring gitu. Nah, itu pagarnya itu bukan sembarang pagar, tapi pagar yang dialiri listrik. Gitu. Oke. Terus untuk tanaman khas Australia antara lain eucalyptus, Acacia, Boronia, anggrek, dan bunga-bunga liar. Lalu untuk fauna, hampir separuh dari binatang menyusui asli Australia adalah berkantung. Dan yang paling terkenal adalah kanguru, wallaby, koala, emu, angsa hitam, Lyre bird, platypus, dan dingo. Lalu kita ke kependudukan. Penduduk asli Australia. Penduduk asli Australia disebut orang aborigin, yang biasa juga disebut Negro Australia, yang telah menjadi penghuni benua tersebut sejak 20.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Dan diduga berasal dari daerah Asia Tenggara. Tuh. Lalu penduduk pendatang Australia, ras kulit putih. Bangsa kulit putih yang pertama-tama menetap di Australia yaitu orang buangan, terutama orang-orang yang berasal dari Inggris. Jadi sebenarnya itu orang-orang asli Australia, suku-suku asli Australia itu dia tuh orang negro, orang berkulit hitam, seperti di Afrika. Nah, terus kalau yang kita lihat sekarang, di Australia itu kebanyakan orang-orangnya itu kulitnya putih. Nah, aslinya orang-orang kulit putih ini mereka itu hanya pendatang. Tuh, jadi pada saat pelayaran, waktu pertama kali kompas ditemukan, dan waktu pertama kali kapal ditemukan, kan banyak negara-negara di barat sana, mereka melakukan pelayaran. Nah, salah satunya yang singgah di Australia, itu namanya James Cook. Si James Cook ini juga disebut sebagai penemu benua Australia. Karena pada saat ditemukan, di bibir-bibir pantai, di sekitar pantai, bahkan sampai hampir ke tengah, itu tidak ada kehidupan manusia, guys. Nah, jadi si suku Negronya ini tuh, dia tinggalnya tuh di tengah-tengahnya, di pedalaman banget, di hutan-hutannya. Tuh. Jadi si James Cook kira itu di situ nggak ada kehidupan sama sekali. Tuh makanya
si Australia ini dijadikan tempat buangan penjahat-penjahat dunia, guys. Jadi penjahat-penjahat yang kriminalitasnya tinggi itu dia dibuangnya ke Australia. Tuh. Karena mereka kira Australia itu pulau kosong, nggak ada penghuninya. Ditambah lagi binatang-binatang di sana itu kebanyakan binatang-binatang yang berbahaya. Makanya banyak penjahat-penjahat yang dibuang ke Australia. Tuh. Nah, itu cikal bakal kenapa benua Australia banyak yang berkulit putih. Nah, karena semakin banyaknya kriminal orang-orang yang dibuang ke Australia, ke benua Australia, si suku aslinya sendiri, si suku negronya mulai tersingkirkan. Tuh. Jadi mereka mulai gak dianggap. Tuh. Jadi si orang kulit putih ini mereka mengaku kalau mereka adalah orang asli suku, orang asli dari benua Australia. Itu. Oke, berhubung sudah jam 16.35, sudah lewat, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terus kita ketemu lagi besok di jam yang sama seperti biasa. Iya. Oke guys, coba mau absen dulu yuk, buka dulu kameranya. Yuk, foto absen dulu. Dibuka kameranya cantik-cantik ganteng-ganteng. Yuk. Jangan stres ya. Abang-abang abis belajar jadi stres nggak bisa senyum lagi. Enggak dong. Fares, Kaila, kamera bisa dibuka nggak? Atau gelap gitu, kayak kamera aku kayak gelap gulita. Oke, kita foto ya. Senyum. Satu.